Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Aradiri Banda Aceh yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2021 dilaksanakan pada Selasa 5 Januari 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan peleton, samping kanan, barisan, geriakan. Istirahat di tempat. Pembina upacara tiba. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Saudari Adila Latifah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih oleh Resimen Mahasiswa diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Afifah Bilqis.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bapak Nasruddin SAG dan Panca Prasetya Korpri oleh Bapak Muhazzar MA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Penyerahan santunan kepada pensiunan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh kepada nama yang kami sebutkan agar mengambil tempat yang telah ditentukan. 1. Muhammad Ansari, Unit Kerja Biro AUPK. 2. Partodo, Unit Kerja Biro AUPK. 3. Dr. Andes M. Jafar Putih MPD dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 4. Dr. Andes Usman Hussein MAG pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 5. Dr. Anda Husniati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 6. Mahdi, Fakultas Adab dan Humaniora. 7. Dr. Anda Hajah Hayani MPD pada Fakultas Psikologi. 8. Hasanuddin SPDI dari Biro AUPK. Berkenan kepada Rektor UIN Araniri selaku pembina upacara untuk dapat menyerahkan. Kerjasama. Alimuddin Putra SIP, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ayub Berdan LCMA dari Fakultas Adab dan Humaniora. Kiki Sohendra ST dari Fakultas Adab dan Humaniora. Salihin SE pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Zuraidah SSI MSI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sofia Nafsiana SP pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Dr. Mujakir SPD MPDSI pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Zul Ilham SPDI MA pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Cud Khairiyah SPDI Pusat Lembaga Penjaminan Mutu. Maria Ulfah SPDI MA Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Salihin SE Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Dilanjutkan Bakri SSI MAG Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Mustamar SAG MPD Fakultas Adab dan Humaniora. Hermansyah MTH MA Hum Fakultas Adab dan Humaniora. Idris SAG dari Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Syarifuddin SAG MHum pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Ayumiati SE MSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dr. Hafaz Furqani MEC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dr. Hendra Syahputra STMM Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Muhammad Talal LC MSI MED Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Hilmi SAG MPD Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Sabarni SPDI MPD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
Dr. Misbahul Jannah SPDI MPD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Heliati Fajriah SAG MA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Husni Mubarak LCMA Fakultas Syariah dan Hukum, Ridwan Muhammad Hasan LC MPH PhD dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dilanjutkan penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun, Hasanuddin Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Muhibuddin SAG MAG Fakultas Psikologi, Nur Amalia SOSI MPD Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fatmawati SEMM Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ernita Dewi SAG MHUM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Dr. Rashidah SAG MAG Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Muhammad Zaini SAG MAG Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Sanusi SAG MHUM Fakultas Adab dan Humaniora, Syarifuddin MAG PhD Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Safri Syah SAG MSI Fakultas Psikologi, Yusran SPD MPD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Abdul Wahid MAG Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Soherman SAG SIP MEC pada Perpustakaan, Dr. Muhammad Maulana SAG MAG Pusat Lembaga Penjaminan Mutu, Dr. Syarwan Emlis Kepala Perpustakaan, Dr. Fakri MED Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Profesor Dr. Jamaluddin MED Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dilanjutkan penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun, Wahif Rifai Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Mahdi Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Andas Ayub AR MAG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Berkenan Rektor UIN Aramiri menyerahkan dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan berkenan mendampingi. Kita saksikan bersama penyebatan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun diterima oleh 3 orang pada kesempatan ini. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih penerima Satya Lencana Masa Bakti 30 tahun berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan penyematan tanda kehormatan penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pegawai Kementerian Agama, seluruh peserta upacara yang saya hormati, syukur alhamdulillah, teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rashidi telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridha dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kementerian Agama memberikan anugerah penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain. Atas dukungan, sinergi, dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama.
Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru ini dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmat kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam memperingati hari yang bersejarah ini. Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara, dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, taufik dan ampunannya kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2021, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Siap! Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Jalaluddin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, mari sama-sama kita menengadahkan tangan mengharap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang sudah berlangsung ini dapat terlaksana dengan aman dan damai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Semoga Engkau meridai dan memberkahi upacara ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Lindungilah keluarga besar Kementerian Agama dari bala, bencana, musibah yang sedang melanda negeri ini. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, angkatlah wabah COVID ini dari negeri kami dan sehatkan kami, serta luluskan kami dari ujian wabah COVID ini, sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih dan melayani, penuh integritas, profesional dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan bakti kepada bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat Hari Amal Bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, membentuk pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia kuat dan berwibawa, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami, mewujudkan Indonesia yang damai. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berilah petunjuk, berikan inspirasi untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia yang maju dan berjaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah segenap bangsa dan negara kami, maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, serta kabulkan doa dan permohonan kami. Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan segala doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari segala mara bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisan. Upacara telah dilaksanakan. Para komandan peleton dapat membubarkan barisannya. Kerjakan. Upacara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 tahun 2021 selesai. Dirgahayu Hari Amal Bakti ke-75